Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini gua mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Gue ingetin lagi kalau cerita ini tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita lain untuk versi Overlord. Yang mau gue bahas di video kali ini tuh adalah chapter 57 sampai chapter 73, tentunya untuk versi web novel. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Dan gue juga di sini tuh mau ngasih tahu kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita masih berlanjut dengan para workers yang saat ini tuh menginvasi Nazarik. Kurang lebih sih ceritanya masih sama kayak animenya. Para workers tuh bisa dibilang harus menghadapi para undead yang muncul tiba-tiba. Para worker kocar-kacir ketika mengetahui kalau beberapa undead ternyata kuat. Dan beberapa worker juga diteleport ke masing-masing tempat yang ada di Nazarik. Ya, intinya kurang lebih ceritanya tuh sama kayak animenya. Jadi ada yang dimakan Kyohuko, disiksa dan disedot Neoronis, dan lain-lain. Oke, sekarang gue bakal ceritain dari party hackeran. Untuk cerita dan pertarungannya kurang lebih masih sama kayak animenya. Cuma di sini tuh bedanya ada adegan dimana Ainz tuh terlihat agak kesal karena dia tuh nggak bisa mengalahkan party hackeran dengan kemampuan berpedang ataupun kemampuan fisiknya. Ainz di sini nanya ke Coccus apa yang terjadi. Ya, jadi intinya kekuatan Ainz ini bisa dibilang emang hebat. Kalau musuh kena serangan tentunya bisa langsung fatal. Nah, masalahnya di sini Ainz tuh nggak punya pengalaman pertarungan menggunakan fisiknya, makanya musuh tuh bisa dengan mudah mengatasi serangan-serangan Ainz. Ainz saat ini paham kalau dia tuh nggak punya pengalaman sebagai prajurit, dan dia pun akhirnya melepaskan semua pelengkapan prajuritnya. Itu tentunya membuat party hackeran terkejut. Archer juga di sini tuh terlihat ketakutan dan muntah ketika Ainz tuh membuka cincinnya. Saat ini hackeran tuh ngeluarin banyak sihir panah ke arah Ainz. Ainz di sini tuh nggak peduli sama serangan tersebut. Ainz di sini ngeluarin sihir dan tubuh hackeran pun meledak. Darah muncrat dan berceceran di lantai. Anggota party terkejut karena tiba-tiba pemimpin mereka tuh dibunuh. Setelah itu Ainz juga bergerak dengan cepat dan menusukkan pisau ke bahu dari Archer. Archer saat ini tuh teriak kesakitan karena dia dilukai. Saat ini Ainz berpikir kalau rasa kemanusiaan dia tuh ternyata udah hilang. Ainz tuh di sini nggak ngerasain perasaan bersalah walaupun dia tuh udah membunuh dan melukai orang lain. Ainz juga di sini tuh ngerasa nih kalau Archer ini berbeda dari para workers yang lainnya. Robert Dick saat ini kebingungan dengan sihir-sihir yang dipakai sama Ainz. Ainz pun di sini jelasin semua sihir-sihir yang dia pakai. Ainz ngasih tahu kalau dia tuh di awal menggunakan sihir time stop. Setelah itu dia mengaktifkan sihir explode kepada hackeran, makanya hackeran meledak. Ainz juga ngasih tahu setelah dia membunuh hackeran, dia tuh langsung pakai dimensional move untuk bergerak sangat cepat. Setelah itu dia pakai sihir untuk menciptakan sebuah pisau. Dan setelah itu Archer pun ditusuk bahunya. Setelah dengar cerita Ainz, anggota party di sini terkejut karena ternyata Ainz tuh bisa sihir sampai tingkat 10.
Mereka tuh di sini nggak mau percaya ada monster yang punya sihir tingkat 10. Karena itu sama aja dengan memiliki kekuatan para dewa. Ainz juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membiarkan satu orang untuk pergi. Tentunya Ainz ngasih tahu kalau ada yang pergi, maka ada resiko untuk dikejar sesuatu. Roberdrick dan Emina saat ini menyuruh Archer untuk pergi. Archer pun saat ini terbang dan pergi meninggalkan arena. Singkat cerita, Emina di sini mati karena diserang sama 120 peluru cahaya. Ainz juga saat ini tuh menyuruh Saltiar untuk segera menangkap Archer. Ainz ngasih tahu kalau Saltiar tuh dilarang menghancurkan Archer karena bagi Ainz harusnya Archer masih bisa berguna. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau kerjasama bersama Roberdrick. Ainz di sini janji kalau dia nggak bakal bunuh Archer kalau misalkan Roberdrick tuh ternyata mau kerjasama dengan dia. Ya intinya Ainz tuh di sini mau tahu banyak soal kelas klerik dan para dewa-dewa yang disembah sama kelas klerik. Roberdrick saat ini mau kerjasama dengan Ainz dan Ainz pun mengerti. Ainz juga di sini ngizinin Roberdrick untuk mengubur teman-temannya yang mati. Ainz juga ngasih tahu kalau dia nggak bakal pakai tubuh teman-teman Roberdrick untuk dijadiin eksperimen. Saat ini Archer kelelahan karena dia melarikan diri. Archer saat ini tuh istirahat dan dia tuh sedih karena harus kehilangan teman-temannya. Singkat cerita datanglah Saltiar untuk menangkap Archer. Untuk ceritanya kurang lebih sama kayak animenya. Saat ini Ainz tuh lagi melihat dokumen-dokumen informasi yang udah dikumpulin sama para bawahannya. Diketahui juga kalau Roberdrick tuh saat ini lagi diuji coba sama Aura. Jadi bisa dibilang eksperimennya tuh kurang lebih untuk membuktikan keberadaan dewa di dunia ini. Kalau misalkan ada dewa, Ainz berpikir kalau Nazarick tuh harus segera membunuhnya. Karena kalau misalkan dewa dibiarin, kemungkinan itu nantinya bakal merepotkan Nazarick. Makanya dewa tuh harus segera dibunuh. Oh ya, jadi di game Yggdrasil bisa dibilang ternyata ada para dewa. Dan Ainz tuh pernah mengalahkan dewa di dalam game Yggdrasil. Ainz juga saat ini tuh penasaran apakah kekuatan dewa di dunia ini tuh setara dengan dia atau lebih kuat. Nah, Ainz tuh mau mengubah ingatan Roberdrick tentang dewa yang saat ini tuh dipercaya sama Roberdrick. Ainz tuh penasaran gimana jadinya kalau ingatan dewanya diubah. Jadi apakah bakal tetap pakai kekuatan yang sama atau enggak. Jadi kelas klerik tuh bisa dibilang kekuatannya tuh berdoa kepada para dewa yang mereka percaya. Nah makanya Ainz tuh penasaran kalau ingatan kelas klerik tentang dewanya diganti, apakah kekuatannya tuh masih sama atau enggak. Ainz juga ngerasa kalau bisa dia tuh mau mengendalikan para dewa. Jadi selain opsi membunuh, Ainz juga mau mengendalikan para dewa. Saat ini diketahui juga kalau Archer tuh diubah menjadi ras beastman yaitu Lycanthrope. Di sini diketahui juga kalau Saltiar tuh meminta keperawanan dari Archer. Ainz di sini awalnya terkejut, tapi selama suka sama suka maka Ainz tuh nggak masalah. Saltiar di sini nanya lagi kenapa Ainz tuh mau menyelidiki tentang keberadaan para dewa. Ainz ngasih tahu rencana dia tuh adalah membuat nama Ainz Olgaun tuh menjadi pahlawan dunia ini. Setelah menjadi pahlawan, Ainz tuh berniat menjadikan nama Ainz Olgaun sebagai dewa. Nah, Ainz tuh ngerasa kalau dunia ini punya dewa, maka bakal sangat sulit bagi Ainz tuh yang datang tiba-tiba untuk menjadi para dewa. Makanya, Ainz tuh harus pastiin apakah keberadaan sosok dewa ini ada atau enggak. Ainz tuh di sini ngerasa bisa jadi dewa karena para lizardmen tuh ternyata menganggap dia sebagai dewa. Makanya ada kemungkinan kalau rencana menjadi dewa bakal berhasil. Cerita saat ini mengarah ke Sebas.
Bisa dibilang ceritanya tuh masih sama kayak di animenya. Sebas tuh membeli beberapa gulungan sihir di guild penyihir. Adegan Sebas untuk nyelamatin Soare dan dibawa pulang untuk disembuhkan, adegan itu juga masih sama kayak di animenya. Nah, setelah nyelamatin Soare, ada juga adegan Sebas didatangi sama bangsawan. Adegan itu juga bisa dibilang sama kayak di animenya. Oke, saat ini ada latihan dari Clem dan Gazep. Latihan Clem bersama Gazep ini bisa dibilang masih sama. Untuk pertemuan Rainer dan party Blue Rose juga masih sama seperti animenya. Selanjutnya obrolan Clem, Evil Eye dan Gargaran, hal itu juga masih sama seperti di animenya. Singkat cerita ada pertemuan antara Sebas dan Clem. Dan itu masih sama seperti di animenya. Cuma bedanya di sini tuh nggak ada Brain yang melihat kekuatan luar biasa dari Sebas. Ya karena Brain tuh saat ini posisinya udah gabung bersama Nazarik. Makanya saat ini tuh nggak ada Brain. Sebas juga di sini ngasih info kepada Clem soal perbudakan di Kingdom. Clem tentunya kesal karena harusnya perbudakan di Kingdom tuh udah dilarang sama Rainer, tapi ternyata masih ada. Singkat cerita, Sebas dan Clem pun berpisah. Setelah berpisah, Clem tuh langsung ngasih laporan soal pertemuannya dengan Sebas dan perbudakan kepada Rainer. Ketika diceritain tentang Sebas, Lakius dan yang lainnya tuh di sini penasaran dan mau ketemu sama Sebas. Mereka juga di sini tuh ada rasa curiga ke Sebas. Singkatnya dilakukanlah penyelidikan dan mereka tuh ngobrolin soal sindikat Eggfinger yang ada di Kingdom. Ya walaupun sindikat Eggfinger sangat kuat, tapi bagi Blue Rose sindikat itu bukanlah masalah. Diketahui juga kejahatan budak ini bisa dibilang sangat sadis. Jadi para wanita disuruh melayani orang yang punya fetis yang sangat keji. Mereka tuh dipakai lalu dibuang. Bahkan sampai ada yang tangan dan kakinya diputusin. Kejahatan-kejahatan itu ternyata di backing sama bangsawan bernama Isel. Nah karena di backing sama bangsawan, maka kalau bisnis gelap itu dihancurkan, bisa-bisa hal itu memecah antar fraksi. Makanya bisa dibilang sangat sulit untuk dimusnahin sama negara. Rainer sama Blue Rose saat ini tuh masih terus mikirin gimana cara supaya mereka tuh bisa memusnahkan Eggfinger. Oh ya, karakter Iselk ini ternyata cuma ada di web novel. Jadi nggak ada di light novel maupun animenya. Nah saat ini karena kejahatan-kejahatan itu berkaitan dengan fraksi-fraksi bangsawan, Rainer pun saat ini memanggil Raven untuk diskusi. Jadi bisa dibilang Rainer sama Raven tuh saat ini diskusi berdua. Rainer di sini ngerasa kalau Raven tuh bisa ngasih solusinya. Awalnya di sini Raven tuh nggak mau terlibat sama itu, tapi Rainer di sini tuh pakai bongkar-bongkar informasi rahasia. Dan dia tuh pakai sedikit ancaman secara nggak langsung kepada Raven. Karena hal itulah Raven di sini tuh merinding. Raven tuh nggak nyangka ternyata Rainer tuh bisa mengetahui semuanya. Bahkan bisa tahu soal pengkhianatan bangsawan bernama Blumrush. Jadi kalau informasi tentang pengkhianatan itu terbongkar, tentunya bakal sangat bahaya bagi fraksinya. Makanya Raven tuh sangat terkejut ketika Rainer mengetahui hal itu. Raven tuh menganggap kalau Rainer adalah monster. Raven pun saat ini pada akhirnya mengerti dan dia tuh bakal bantu Rainer. Raven dan Rainer saat ini tuh diskusi tentang langkah terbaik dan solusi dalam menyelesaikan masalah tentang Eggfinger yang ada di Kingdom. Oh ya, di sini juga nggak ada diskusi dengan Zanak. Jadi yang diskusi di sini tuh cuma Rainer dan Raven. Jadi mereka tuh diskusinya berdua. Oh ya, di sini juga ternyata Raven tuh menyarankan supaya Rainer mau menikahi anaknya di masa depan. Jadi bisa dibilang nanti di depan publik anak Raven dan Rainer menikah. Nah di belakang mereka tuh bisa aja nggak seperti sepasang suami istri.
Jadi bisa dibilang mereka tuh bakal tinggal dengan pasangan yang mereka sukai masing-masing, walaupun statusnya tuh Rainer dan anak Raven menikah. Nah, hal ini juga berbeda dengan light novel maupun animenya. Kalau di anime dan light novel, Rainer lah yang menyarankan kalau dia tuh mau menikah dengan anak Raven karena politik. Dan kalau di anime dan light novel, dia tuh sangat menolak rencana Rainer yang mau menikahi anaknya. Jadi beda dengan di web novel yang justru Raven lah yang mau kalau anaknya tuh menikah secara politik. Oh ya, di web novel juga diketahui kalau Raven tuh memanggil Rainer dengan sebutan yang mulia. Seolah-olah Rainer ini bisa dibilang setara dengan raja. Setelah diskusi, Raven tuh di sini langsung bergerak untuk menjalani rencananya. Saat ini Clem dan party Blue Rose tuh bersiap-siap untuk melakukan misi yang udah dikasih ke mereka, yaitu penyerangan terhadap rumah bordil. Singkat cerita, Clem dan Blue Rose saat ini berpisah. Mereka tuh berpisah untuk menyelidiki masing-masing rumah bordil. Jadi rumah bordilnya tuh ternyata nggak cuma satu. Saat ini Clem tuh bisa dibilang menyelinap sendiri ke rumah bordil. Singkat cerita, Clem di sini tuh ketahuan sama satu orang yang lagi sendirian. Refleks di sini Clem tuh langsung menusuk bahu pria itu. Setelah itu Clem juga langsung menusuk dada pria itu. Pria itu tentunya menjerit kesakitan. Clem saat ini mengawasi dan dia tuh ngerasa nggak ada orang lain selain pria itu. Singkat cerita, Clem lanjutin penyelidikan. Tapi sekarang dia tuh ketahuan sama pria botak yang berotot. Diketahui kalau orang botak itu ternyata anggota Eichfinger. Clem di sini refleks dan langsung menembakkan anak panah kepada pria itu. Pria botak itu bisa dengan mudah menangkap anak panah yang ditembak sama Clem. Gak lama muncullah pria lain yang bersembunyi di dalam bayangan. Ya, jadi sebenarnya itu bukanlah pria. Lebih tepatnya tuh cewek yang mirip banget sama cowok. Cuma pandangan pertama Clem tuh ngeliat kalau orang itu adalah seorang pria. Clem saat ini menelan ludahnya. Jadi berdasarkan informasi, ada 3 orang dari Eichfinger tuh yang gak mungkin bisa dikalahin sama Clem. Dan saat ini 2 orang di antara 3 orang ternyata ada di hadapan Clem. Clem tuh gak ngerti kenapa 2 orang kuat tuh ada di tempat yang sama. Padahal toko bordilnya gak cuma 1. Oh ya, jadi kedua orang itu bernama Lubelina dan Zero. Nah, di sini diketahui ternyata nggak ada Six Arm. Jadi Zero tuh cuma member dari Eichfinger. Jadi nggak ada member dari Six Arm. Clem saat ini pucat ketika berhadapan dengan keduanya. Di sini, keduanya tuh melihat kalau Clem tuh menggunakan item-item dan senjata-senjata yang kuat. Lubelina di sini nawarin Clem untuk ngasih semua item-item itu kepada dirinya. Dengan gitu Lubelina tuh bakal membiarkan Clem untuk hidup. Gak lama juga ternyata muncullah Sukulen. Tapi di sini Sukulen tuh disuruh mundur sama Lubelina. Jadi saat ini Lubelina lah yang bakal mengurus Clem. Saat ini juga pintu ruangan ditutup. Itu artinya Clem tuh harus bertarung untuk mengalahkan semuanya. Barulah dia tuh bisa selamat. Oh ya, Clem tuh di sini pakai full armor dan dia juga saat ini tuh memegang pedang dan perisai. Jadi bisa dibilang saat ini Clem tuh udah siap bertarung. Clem saat ini menyerang pakai pedangnya, tapi dengan mudah dihindari sama Lubelina. Clem yang saat ini lagi fokus ke arah Lubelina, tiba-tiba dia tuh merasakan kalau bahunya dipukul. Setelah itu perut Clem juga ternyata ditinju sama Zero. Di sini terdengar bunyi keras karena Zero tuh memukul Clem yang saat ini lagi pakai full armor. Clem saat ini mundur dan dia tuh terhuyung-huyung karena dia kena pukul. Zero juga di sini tuh meninju dada Clem. Walaupun udah pakai armor, tapi ternyata tinju itu bisa membuat Clem sesak nafas. Karena nggak mau buang waktu,
Zero juga di sini menyuruh Sukulen untuk ikut bergabung dalam pertarungan. Clem saat ini terdesak dan dia tuh ngerasa kalau dia sekarang bakal mati. Karena bagi Clem tuh nggak mungkin ngalahin 3 orang kuat secara bersamaan. Walaupun situasinya terdesak, Clem tuh saat ini nggak mau menyerah. Dan dia tuh ngerasa kalau dia harus tetap hidup demi melindungi wanita yang sangat dicintainya, yaitu Rainer. Clem saat ini membuka helm armornya dan dia tuh mulai ngeluarin banyak energi yang ada di tubuhnya. Zero ngaktifin sihir tato yang ada di tubuhnya dan dia tuh mendapatkan buff kekuatan. Tapi di sini ternyata yang maju lebih dulu adalah Lubelina. Lubelina di sini pakai pedangnya dan mulai mengarahkan serangan ke arah kepala Clem yang saat ini tuh udah nggak lagi pakai helm armor. Sayangnya serangan itu ternyata hanya mengenai pipi Clem. Di sini Clem juga secara mengejutkan langsung menggigit pedang dari Lubelina. Jadi seperti yang gue bilang kalau Clem tuh saat ini tangannya tuh udah penuh sama perisai dan armor. Makanya dia tuh gigit pedang musuh karena saat ini tangannya lagi penuh. Lubelina di sini terkejut karena Clem tuh tiba-tiba menggigit pedangnya. Darah saat ini tentunya menyembur dari mulut Clem karena menahan pedang Lubelina menggunakan mulutnya. Clem pun saat ini mengayunkan pedangnya ke arah Lubelina. Lubelina ngerasain bahaya. Dia tuh ngerasa saat ini bakal tertebas karena dia tuh sangat terlambat menghindar. Tapi ternyata sebelum Clem menebas Lubelina, ternyata Zero tuh langsung meninju tubuh Clem dan itu menghempaskan tubuh Clem. Lubelina di sini lega karena dia tuh diselamatkan sama Zero. Clem saat ini muntah darah, walaupun gitu ternyata dia tuh masih mau berjuang. Gak lama, Clem tuh di sini mendengar suara yang memuji dia karena bisa bertahan melawan banyak orang. Clem saat ini melihat sumber suaranya yang ternyata itu adalah Sebas. Oke, gue sekarang bakal flashback sebelum Sebas ada di tempat Clem. Saat ini Sebas pulang ke rumah dan di sana ternyata ada Ains. Saat ini Ains tuh mempertanyakan kenapa Sebas tuh nggak ngasih tahu dia kalau Sebas tuh menyelamatkan seseorang. Untuk ceritanya masih sama kayak di anime, cuma di sini tuh nggak ada victim. Singkatnya setelah dikonfirmasi kalau Sebas gak berkhianat, Ains ngasih tahu ke Sebas kalau saat ini tuh dia udah mendapatkan info yang cukup. Jadi harusnya nggak perlu lagi untuk menyamar di tempat ini. Nah, untuk adegan romantis Sebas dan Suare tuh masih sama seperti animenya. Singkat cerita, Sebas tuh saat ini pergi ke rumah bordil. Nah, ternyata di web novel Suare tuh nggak diculik sama Eggfinger. Jadi alasan Sebas ke rumah bordil itu semua karena dia tuh mau menyelamatkan budak lain selain Suare. Tentunya di sini Sebas tuh udah minta izin kepada Ains. Ya, walaupun beberapa bawahan Ains gak suka dengan permintaan Sebas, tapi pada akhirnya Ains tuh ngizinin Sebas untuk mengurus rumah bordil. Ains tuh beralasan kalau Nazarik tuh harus nunjukin kekuatannya kepada orang-orang, terutama kepada orang kuat. Ada juga adegan di mana Demir tuh salut sama pemikiran Ains yang sangat luar biasa. Jadi istilahnya, Nazarik tuh bisa memusnahkan atau membunuh orang-orang kuat yang ada di rumah bordil. Dan itu tentunya secara legal, karena alasannya adalah menyelamatkan orang-orang. Dan singkat cerita saat ini Sebas pergi ke rumah bordil dan dia tuh menghabisi orang-orang, termasuk menghabisi bangsawan bernama Hafiz yang saat ini lagi melakukan kekerasan seks yang sangat keji sampai si wanitanya tuh dipenuhi sama luka hantaman. Di sini Hafiz tuh ditampar habis-habisan sama Sebas hingga akhirnya dihabisi sama Sebas sampai organ-organnya tuh berceceran. Ya, untuk cara membunuhnya tuh masih sama kayak anime maupun light novelnya. Saat ini juga diliatin kalau Demir tuh ternyata lagi berdiri di atas rumah.
Dan dia tuh lagi melihat Sebas yang mulai masuk ke rumah bordil. Jadi Demir ada di atas rumah. Itu semua karena dia tuh diperintahin Ainz untuk bekerja sama dengan Sebas. Makanya Demir tuh saat ini ikut terlibat dalam misi menghabisi Eggfinger. Nah, cuma di sini Demir tuh ternyata nggak ikut langsung membantu Sebas. Nah, alasan Demir gak ikut langsung dengan Sebas itu semua karena hubungan Demir dan Sebas kurang baik. Makanya saat ini Sebas tuh bergerak sendiri dan Demir tuh bergerak sendiri. Yang terpenting misinya tuh bisa terpenuhi, yaitu menghabisi para sindikat. Demir juga saat ini tuh terlihat memakai topeng. Dan Demir juga tentunya tuh menyembunyikan keberadaannya supaya nggak ketahuan sama orang-orang. Tapi ternyata tiba-tiba saat ini tuh ada orang yang menyadari kehadiran Demir. Orang itu saat ini ada di belakang Demir. Demir tentunya terkejut karena tiba-tiba ada orang yang saat ini tuh menyadari keberadaannya. Oke, sebelum gua akhiri videonya di sini gua mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau gabung ke membership. Jadi terima kasih untuk Ambrugieo, Noviana, Muhammad Setiaji, Azhar Januri, Tsukasa, Mikizari, Tezero, Rev, HS, Sasuga Kuasama, dan Galih Arya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.